Bab 545. Kekhawatiran Jerry. Setelah mendengar ancaman Jerry, anggota keluarga Ai pun langsung pergi dari sana. Suasana hati Christian dan Irene yang bagus pun berubah menjadi buruk oleh tamu yang tidak diundang. Christian menghelakan nafas, berkata, "Irene, menurut kamu apakah perbuatan kakek benar karena pernah membantu ayah kamu secara diam-diam?" Ini baru pertama kalinya Christian meragukan pendidikan yang telah dia ajarkan pada anaknya. Dulu dia menyuruh Morgan mengurusi setengah aset keluarga agar dia bisa pelan-pelan menyerahkan kekuasaannya pada Morgan. Tapi siapa sangka Morgan tidak memiliki kemampuan dalam berbisnis. Jika dia tidak membantunya secara diam-diam, maka keluarga Ai pasti akan hancur di tangan Morgan. Irene menggelengkan kepala, lalu dia berbicara sambil memegang tangan Christian, "Kakek kamu tidak salah, yang salah adalah papaku. Sudahlah, karena Anda sudah meninggalkan keluarga, maka jangan pikirkan masalah keluarga lagi, ayo kita lanjutkan makan." Beberapa orang itu berada di kediaman itu hingga malam baru pergi dari sana. Saat Irene mengantar Jerry dan Charles ke depan pintu, Jerry tiba-tiba berkata, "Beritahu kakek kamu aku tidak akan membuat keluarga Ai menjadi semakin lemah." Kemudian Jerry langsung memerintahkan pada Charles untuk pergi dari sana sebelum menunggu Irene kembali sadar. Ketika mobil itu sudah pergi menjauh, Irene baru kembali sadar, sepasang matanya berubah menjadi merah dan penuh dengan rasa berterima kasih. Dia berbicara dengan pelan sambil melihat arah kepergian mereka, "Terima kasih Kak Jerry." Saat di perjalanan Charles tidak tahan untuk bertanya, "Kak Jerry, kakek Ai dan Kak Irene sudah meninggalkan keluarga Ai. Kenapa kamu masih ingin membantu keluarga Ai?" Jerry diam beberapa saat sambil melihat keluar jendela, kemudian berkata, "Kamu hanya melihatnya dari luar saja, tidak peduli seberapa benci Irene kepada keluarga Ai. Tetap saja keluarga Ai adalah keluarga yang sudah membesarkan dia. Keluarga Ai bisa memiliki kedudukan seperti sekarang karena kakek Ai. Meskipun dia sudah pergi dari sana, apakah dia benar-benar menerima keluarga Ai akan hancur?" Kakak Ai dan Kak Irene mungkin kecewa pada Morgan, tapi mereka tidak benci pada Morgan dan tidak akan benci pada keluarga Ai. Mereka hanya kecewa pada keluarga mereka saja. Charles baru mengerti saat mendengar lontaran kata Jerry, berkata, "Pantas saja sepanjang sore ini kakek dan Kak Irene merasa tidak tenang, ternyata mereka sedang mengkhawatirkan keluarga Ai." Jerry menganggukkan kepala, berkata, "Aku tidak bisa memberikan bantuan yang sangat besar pada keluarga Ai, tapi aku bisa mempertahankan kedudukan mereka sekarang." "Terima kasih Kak Jerry." Charles tiba-tiba berterima kasih padanya. Jerry tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi, kemudian dia menutup matanya. Di sisi lain, dalam kediaman keluarga Ai yang megah, Morgan duduk sendirian di dalam ruang kerja yang gelap dan hanya acara cahaya rokok. Seluruh ruang kerja itu pun sudah dipenuhi dengan asap rokok. Dia sudah mengurung dirinya dalam ruang kerja sambil menghabiskan sebatang demi sebatang rokok dengan wajah yang sedih semenjak dia meninggalkan kediaman Christian yang kecil. Saat ini dia memikirkan banyak hal, seperti sikap keras dan pendidikan yang diajari oleh Christian padanya waktu kecil, juga teringat dengan hubungannya yang begitu dekat dengan Irene waktu kecil. Bisa dibilang mereka berdua adalah orang yang paling penting dalam hidupnya. Sekarang dia sendiri yang telah membuang dua orang terdekatnya pergi, sehingga villa yang begitu besar ini hanya ada dia seorang. Tiba-tiba ada suara dering telepon yang masuk ke indera pendengarannya, lalu barulah Christian kembali sadar dari pikirannya, kemudian dia mengangkat panggilan telepon itu dan mendengar suara orang yang asing. "Besok jam 9 pagi datang ke kediaman keluarga Y." Pemimpin keluarga Y memutuskan untuk bekerja sama dengan keluarga Ai dalam waktu yang panjang. Morgan sedikit tercengang saat mendengar hal ini. Ketika orang itu memutuskan panggilan teleponnya, barulah dia kembali sadar dari mimpinya. "Irene, Papa tahu salah, Papa benar-benar salah kepadamu." Suasana hati Morgan sangat hancur, dia pun mulai menangis. Dia tentu saja tahu keluarga Y mau bekerja sama dengan keluarga Ai karena Irene.
Setelah dia pulang dari kediaman kecil Christian yang ada di desa, dia terus menenangkan dirinya sendiri dan memikirkan banyak hal. Dia juga tahu dirinya salah, hanya saja dia tidak mau mengakui kesalahannya. Hingga ketika anggota keluarga Ai menghubunginya, dia baru mengerti semua hal ini. Papa, Irene, aku tahu aku salah. Kali ini aku tidak akan membuat kalian kecewa lagi. Setelah menangis dalam waktu lama, suasana hati Morgan baru mulai sedikit membaik. Dia menyeka air matanya dan berbicara dengan wajah yang tegas. Kemudian dia pun menghubungi seseorang dan berkata, siapkan mobil. Setengah jam kemudian sebuah mobil Bentley hitam sampai di kediaman kecil Christian. Dalam rumah itu Irene sedang menemani Christian menonton televisi. Kakek dan cucu itu terkadang memberikan komentar untuk acara yang mereka tonton. Hal ini biasa dilakukan oleh keluarga biasa. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah mereka. Siapa yang datang semalam ini? Irene merasa tidak senang saat melihat ada orang yang mengganggunya menonton, tapi dia tetap membuka pintu. Ketika membuka pintu, dia langsung melihat orang yang sangat dikenali olehnya. Kenapa kamu datang kemari? Irene bertanya dengan wajah yang datar saat melihat Morgan. Dia tidak tahu apakah dia salah lihat atau merasa ada yang aneh dari Morgan, karena dia melihat mata Morgan sedikit merah, sepertinya dia baru habis menangis. Irene, Papa datang untuk minta maaf pada kalian. Morgan melihat anaknya sendiri dengan mata yang merah dan berbicara dengan tulus. Irene menggerutkan keningnya, berkata, jangan berakting lagi, pergilah. Irene, Papa sungguh-sungguh minta maaf. Kali ini Papa benar-benar tahu salah. Dulu Papa sudah menghiraukan kamu, tapi Papa janji tidak akan melakukan hal ini lagi. Maaf, Papa benar-benar tahu salah. Perasaan hati Morgan sangat kacau, tapi dia berbicara dengan tulus. Irene seperti sedang bermimpi, tapi jika dilihat dari wajah Morgan sepertinya dia tidak sedang berbohong. Ketika Irene sedang tertegun, Morgan masuk ke dalam rumah. Beruak. Kemudian Morgan langsung berlutut di lantai, lalu dia berbicara dengan terseduh-seduh, aku anak yang tidak berbakti ini ingin mengaku salah kepada ayah. Pa, aku tahu salah, aku benar-benar sudah tahu aslah, tolong maafkan aku. Awalnya Morgan ingin mengendalikan suasana hatinya sendiri, tapi saat dia melihat wajah Christian yang sudah tua, dia tidak bisa mengendalikan perasaan hatinya lagi dan langsung menangis dengan kencang. Irene menutup mulutnya sendiri dan tidak membiarkan dirinya menangis, tapi dia tetap tidak bisa mengendalikan dirinya dan tetap menangis. Christian yang sudah tua itu merasa sedikit terharu, kemudian berbicara dengan mata merah, bisa mengakui kesalahan dan berubah baru anak aku. Aku sudah memaafkan kamu, Pa. Morgan merasa dirinya seperti binatang buas saat mendapatkan maaf Christian dengan mudah. Lalu teringat sikap yang tidak berbakti padanya di masa lalu membuat Morgan ingin segera mati. Dia berlutut sambil memeluk kaki Morgan dan menangis seperti anak kecil. Christian dari awal sudah menangis, bagaimanapun Morgan tetaplah anaknya, jadi apakah dia akan benar-benar membencinya? Dia sudah merasa sangat puas saat melihat Morgan telah tahu dengan kesalahannya. Meskipun Irene tidak tahu mengapa Morgan bisa tiba-tiba mengakui kesalahannya, tapi dia kira-kira bisa menebak hal ini ada hubungannya dengan Jerry. Karena Charles pernah bilang padanya kalau Jerry tidak akan membuat keluarga Ai hancur. Kak Jerry, terima kasih, kata Irene dengan tatapan yang penuh rasa terima kasih. Di sisi lain, Jerry sudah kembali ke kediaman yang dibeli oleh Charles untuknya di kota Yan. Hanya saja Leslie masih belum pulang pada pukul 9 malam seperti ini. Teleponnya juga sedang tidak aktif, hal ini membuat Jerry merasa sedikit cemas. Bersambung.